Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Wendy. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yaitu tentang multimedia interaktif. Oke, apa itu multimedia interaktif? Multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan tentang teks, grafik, video, animasi, dan suara. Tujuannya adalah untuk menyampaikan suatu pesan dan informasi melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Multimedia interaktif kini terbagi menjadi dua, yaitu multimedia interaktif online dan multimedia interaktif offline. 1. Multimedia interaktif online. Multimedia interaktif online adalah media interaktif yang cara penyampaiannya melalui jalur kawat, saluran, dan jaringan. Contohnya, situs web, Yahoo, Messenger, dan lain sebagainya. 2. Multimedia interaktif offline. Multimedia interaktif offline adalah media interaktif yang cara penyampaiannya tidak melalui jalur kawat, saluran, jaringan. Contohnya, CD interaktif dan company profil serta media pembelajaran. Menurut Sutopo 2012 jilid 104, multimedia memiliki beberapa objek, yaitu 1. Teks. Elemen ini adalah dasar pengelolaan informasi dan basis multimedia. Hampir semua yang terbiasa dengan pengguna komputer biasa dengan elemen teks ini. 2. Image. Grafik atau image adalah setil image yang dapat dicontohkan seperti foto dan gambar. Biasanya manusia memiliki ketertarikan lebih pada visual. Gambar adalah salah satu sarana yang cocok untuk memvisualisasikan informasi pesan. 3. Animasi. Animasi adalah runtutan gerakan gambar atau video yang dapat dicontohkan seperti gerakan seseorang melakukan kegiatan berjalan dan lain-lain. Animasi memiliki konsep. Sulitnya menggambarkan informasi melalui satu atau beberapa gambar saja, sehingga dengan menggunakan animasi penggambaran informasi akan lebih mudah. 4. Audio. Penyajian multimedia dengan menggunakan elemen ini merupakan alternatif lain dalam perjelas penyampaian suatu informasi atau pesan. 5. Video. Video adalah pemrosesan yang didapat dari kamera. Penggunaan file video memerlukan penyimpanan yang lebih besar daripada file gambar. 6. Interaktif. Multimedia interaktif berarti penggunaan dalam merekam mouse, buton, atau teks yang dapat menyebabkan perintah bertemu pada program. Link interaktif digunakan untuk menggabung berbagai elemen multimedia agar jadi informasi yang padu. Berdasarkan definisi ahli, dapat disimpulkan bahwa elemen multimedia ada 6, yaitu teks, gambar, video, suara, animasi, dan link interaktif. Sehingga dalam pembuatan sebuah multimedia interaktif minimal memiliki beberapa elemen, atau lebih baik jika memiliki semua elemen tersebut. Menurut Daryanto 2010 jilid 51, multimedia interaktif merupakan multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol untuk digunakan pengguna, sehingga tergantung pada pengguna untuk memutuskan atau memilih proses berjalannya multimedia itu. Sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses dalam menciptakan lingkungan yang dimungkinkan di dalamnya terjadi proses belajar. Menurut Munir 2015 jilid 113, terdapat beberapa kelebihan pengguna multimedia pembelajaran interaktif dalam pembelajaran, yaitu 1. Pembelajar akan terasa lebih interaktif dan inovatif. 2. Guru sebagai pendidikan dituntut agar selalu kreatif serta inovatif dalam mendapatkan terobosan pembelajaran. 3. Dengan penggunaan multimedia dapat menggabungkan berbagai media seperti teks, audio, video, animasi, dan lain-lain dalam satu kesatuan, mendukung
satu sama lain untuk tercapainya tujuan pembelajaran. 4. Motivasi siswa dalam belajar. Semua proses pembelajaran dapat mengikat sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. 5. Dapat memudahkan dalam memvisualisasikan materi sulit jika menggunakan alat konvensional atau alat peraga. 6. Melatih siswa untuk belajar mandiri dalam mencari dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Menurut Sugiono 2016, jilid 409 langkah-langkah penelitian dan pengembangan adalah 10 langkah yang dijelaskan di bawah ini. 1. Potensi dan masalah. Penelitian dapat diawali dengan potensi atau masalah. Potensi merupakan segala sesuatu apabila dimanfaatkan akan muncul nilai tambah. Penelitian pengembangan yang berasal dari potensi akan memiliki nilai tambah. Masalah merupakan penyimpanan antara kenyataan dengan yang diharapkan terjadi. Masalah tersebut dapat diatasi kemudian ditemukan suatu penyelesaian yang efektif untuk digunakan mengatasi masalah tersebut. 2. Mengumpulkan informasi. Setelah potensi dan masalah yang didapat ditunjukkan secara faktual dan up to date, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan berbagai informasi untuk digunakan bahan perencanaan produk yang dibuat dan diharapkan sangat mengatasi masalah tersebut. 3. Desain produk. Produk yang dihasilkan penelitian, research and development dapat bermacam-macam. Dalam pengembangan sistem baru, penelitian harus dimiliki rencanaan baru yang berdasar pada penilaian sistem lama. Dengan menganalisis kelemahan sistem lama, maka akan didapat sistem baru yang lebih baik. Menganalisis sistem lain yang dianggap telah baik dapat menjadi referensi dalam mengembangkan sistem baru tersebut. Desain produk diwujudkan dalam gambar atau bagan agar mudah dipahami dan dijadikan pedoman untuk dibuat dan dinilai. 4. Validasi desain. Validasi desain adalah kegiatan dalam menilai rencana produk yang dibuat secara rasional apakah lebih efektif dan lebih baik dari sebelumnya atau tidak. Dikatakan secara rasional karena validasi masih bersifat penilaian yang berdasar pada pemikiran rasional, belum pada fakta lapangan. Validasi produk dengan menghadirkan pakar atau tenaga ahli dalam bidangnya untuk menilai produk. Setiap pakar dan tenaga ahli menilai dan penemuan kelemahan dan kekurangannya. 4. Perbaikan desain. Setelah validasi desain, maka diketahuilah kelemahan yang ada. Hal tersebut kemungkinan diperbaiki untuk mengurangi adanya kelemahan yang diperbaiki oleh peneliti yang hendak menghasilkan produk tersebut. 6. Uji coba produk. Uji coba produk dilakukan dengan eksperimen, yaitu membandingkan keadaan sebelum dan sesudah memakai sistem apakah lebih efektif dan lebih baik. 7. Definisi produk. Pengujian produk pada sampel menunjukkan bahwa kinerja produk baru memiliki hasil yang lebih baik daripada sebelum menggunakan produk. 8. Uji coba pemakaian. Setelah pengujian produk berhasil dan beberapa revisi sebelumnya, produk tersebut diuji cobakan dalam lingkup yang sesuai. 9. Definisi produk. Definisi produk dilakukan apabila dalam pemakaian uji coba masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam uji coba pemakaian. Sebaiknya membuat produk mengevaluasi kinerja produk. 10. Pembuatan produk massal. Pembuatan produk massal dilakukan apabila produk yang dibuat telah dinyatakan efektif dalam beberapa kali pengujian sehingga layak untuk diproduksi massal. APPD adalah singkatan dari analisis dan penelitian awal, perancangan, produksi, evaluasi, diseminasi. Dalam penelitian R dan D, model ini dapat digunakan karena memiliki esensi yang sama, yaitu penelitian dan pengembangan dan mengikuti logika jenis penelitian tersebut. Berikut adalah penjelasan 5 tahap model pengetahuan APPD.
dalam buku multimedia pembelajaran interaktif. 1. Analisis dan penelitian awal. Tahap pertama yaitu tahap analisis dan penelitian awal. Pada tahap ini penelitian harus menemukan suatu masalah dan mengidentifikasi apa penjawab masalah tersebut. Masalah sendiri muncul dari adanya kesengajaan antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. 2. Perencanaan. Tahap kedua yaitu perencanaan. Pada tahap ini, pengembangan produk ditunjukkan dengan proses mendesain produk seperti media pembelajaran yang menjadi solusi masalah yang ada. 3. Produksi. Tahap selanjutnya yaitu produksi. Pada tahap produksi ini, penelitian membuat produk berdasarkan dokumen perencanaan yang telah dibuat dalam tahap sebelumnya. Tahap keempat adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini, pertama, peneliti melakukan evaluasi ongoing selama pembuatan produk multimedia yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang. 5. Tahap terakhir ini adalah diseminasi. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi produk multimedia kepada pengguna atau sekolah maupun masyarakat. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.